Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Selamat bertemu kembali dengan saya Muhammad Tajib di channel Kampung Ilmu. Channelnya orang-orang yang tetap istiqomah mencari ilmu. Pada kesempatan ini saya akan melanjutkan pelajaran ilmu mantek yang ke-46 yang akan membahas penerapan 8 syarat kontradiksi. 8 syarat kontradiksi ini dikenal dengan al-wihdatus zaman. Al-wihdatus zaman itu adalah wihdatul maudhu', wihdatul mahmul, wihdatul syarti, wihdatul kul wal juz, wihdatul zaman, wihdatul makan, wihdatul idhofah, dan wihdatul quwah wal fi'li. Ini bacanya ada yang baca wihdah, ada yang wahdah, tapi saya terbiasa membaca wihdah. Sahabat Kampung Ilmu yang berbahagia, syarat-syarat tanaqud yang sudah saya sampaikan pada 2 video sebelumnya, di kitab-kitab ilmu mantek sering disebut al-wihdatus zaman. Artinya 8 kesatuan arti. Salah satu manfaat dari mempelajari bab ini adalah timbulnya sikap tidak tergesa-gesa dalam menilai kontradiktif pada suatu pernyataan hanya dari bentuk kalimatnya saja. Saya ulangi, salah satu manfaat dari mempelajari bab ini adalah timbulnya sikap tidak tergesa-gesa di dalam menilai kontradiktif pada suatu pernyataan hanya dari bentuk kalimatnya saja. Al-Farabi telah mengajarkan kepada kita tentang al-wihdatus zaman ini. Tujuannya untuk memeriksa, menguji, dan memastikan apakah suatu pernyataan itu benar-benar kontradiktif atau tanaqud atau sejatinya tidak. Al-Farabi itu namanya adalah Abu Nasr Muhammad Al-Farabi. Dia lahir tahun 259 Hijriah atau 872 Masehi. Dia adalah seorang ilmuwan dan filosof Muslim yang berasal dari Farab atau Turkistan. Al-Farabi ini menulis karya yang beragam, mulai dari epistemologi, metafisika, logika, matematika, sains, ilmu politik, tata bahasa, dan lain-lainnya. Al-Farabi ini dijuluki sebagai Al-Mu'allim As-Sani atau guru kedua setelahnya Aristoteles. Dijuluki seperti itu karena dipandang sebagai komentator terbaik atau pensyarah terbaik dari guru pertama, yaitu Aristoteles. Untuk penerapan 8 syarat tanaqud ini, contohnya Kang Ali membuat pernyataan, air mendidih pada suhu 100 derajat Celcius. Mas Adi membuat pernyataan, air tidak mendidih pada suhu 100 derajat Celcius. Apakah kedua qadhiyah ini kontradiksi? Nah, sebelum kita menentukan kontradiksi atau tidak, kita periksa dulu mujabah dan salibahnya. Pernyataan Kang Ali karena dinyatakan dengan tidak menyertakan Nabi, berarti ini adalah mujabah. Sedangkan pernyataan Mas Adi ini ada tidaknya, ada negatifnya, berarti ini adalah salibah. Berarti sudah memenuhi persyaratan kontradiksi. Karena salah satu di antara persyaratan sebelum syarat yang 8 itu harus pernyataan yang satu berupa mujabah, dan pernyataan yang satunya lagi harus berupa salibah. Setelahnya itu kita periksa maudhu', mahmul, syarat, zaman, makan, dan lain sebagainya. Apakah sama atau tidak? Setelah kita teliti, ternyata sudah memenuhi syarat kontradiksi. Berarti 2 pernyataan ini kontradiksi. Setelah kita mengetahui kalau 2 qadhiyah atau 2 pernyataan ini kontradiksi, terus cara menyimpulkan mana yang benar dan mana yang salah itu bagaimana?
cara menyimpulkan, oh ini pernyataan yang benar, oh ini pernyataan yang salah itu bagaimana. Kalau masalahnya air mendidih, itu ya ambil air, masukkan dalam wadah, kendil atau panci, taruh di atas kompor, lalu nyalakan kompor, ambil alat termometer untuk mengukur suhu, amati. Kalau sudah mendidih, lihat termometer menunjukkan angka berapa. Ternyata diangkat 100 derajat. Kalau kenyataannya seperti ini, berarti dua proposisi di atas yang benar adalah proposisinya Pak Ali. Nah, masalahnya tidak semua pernyataan dapat diukur dengan alat. Nah, kalau tidak bisa diketahui benar tidaknya proposisi pakai alat-alat, lantas bagaimana? Kalau tidak ada alat untuk mengetahui kebenaran dua proposisi itu. Nah, ini dia. Pikiran harus bekerja untuk membuktikan benar atau salahnya pernyataan dengan tanpa alat atau tanpa eksperimen apapun. Ada banyak cara untuk membuktikan benar tidaknya qadhiyah. Salah satunya adalah pembuktian atau penilaian berdasarkan prinsip kontradiksi atau tanaqud. Ini contohnya. Tiap-tiap besi ialah logam. Untuk menguji apakah pernyataan ini benar atau tidak, maka harus dibuatkan nakidnya atau kebalikannya atau kosok baline. Kosok baline berarti sebagian besi bukan logam. Ada enggak sebagian kecil dari besi yang tidak logam? Ternyata memang tidak ada. Kalau tidak ada berarti pernyataan tiap-tiap besi ialah logam adalah benar. Contoh lain, tiap-tiap manusia adalah hewan. Hewan itu bukan binatang pengertiannya. Hewan di sini pengertiannya adalah sesuatu yang tumbuh, yang mempunyai kehendak bisa kesana kemari. Tiap-tiap manusia adalah hewan. Benar enggak? Untuk menyatakan benar tidaknya, harus kita buatkan nakidnya atau sebaliknya. Berarti sebagian manusia itu bukan hewan. Nah, kalau sudah dibuatkan nakidnya ini, kita bisa menilai ada enggak sebagian daripada manusia yang bukan hewan. Oh, enggak ada. Ada enggak misalnya berupa benda mati, berupa batu, atau manusia berupa air, enggak ada. Jadi berarti pernyataan tiap-tiap manusia adalah hewan adalah benar. Nah, dari contoh itu, tampaklah qadhiyah yang satu, jelas benarnya. Ini tiap-tiap besi ialah logam, tiap-tiap manusia adalah hewan. Sedangkan yang kedua, sebagai nakidnya atau kebalikannya jelas salahnya. Yaitu sebagian besi bukan logam, enggak ada. Sebagian manusia bukan hewan, juga tidak ada. Jadi untuk membuktikan kebenaran satu qadhiyah, perlu melihat kebalikan yang salah itu. Saya ulangi lagi, tanaqud atau kontradiksi adalah usaha menilai dua proposisi yang mengharuskan atau menetapkan benar tidaknya salah satu dari dua proposisi itu. Contoh, jika proposisi satu benar, maka proposisi dua salah. Jika proposisi benar, maka proposisi satu salah. Seperti ini. A, Tuhan itu ada. B, Tuhan tidak ada. Dua proposisi ini bertentangan. Mana yang benar? A, alam semesta adalah ciptaan Tuhan. B, alam bukan ciptaan Tuhan. Lah, pikiran kita tidak akan bisa menilai kontradiksi antara dua qadhiyah, kecuali kita sepenuhnya memahami kaidah-kaidah atau syarat-syarat kontradiksi ini. Yang mana syarat-syarat tersebut sudah saya sampaikan pada video sebelumnya. Nah, sekarang kita akan menguji syarat-syarat itu. Kita akan menguji wihdatul maudhu', kesatuan subjek atau pokok kalimat.
Contoh, Allahu maujudun, al-kaunu maujudun. Allah itu ada, alam semesta itu ada. Nah, kalau kita melihat contoh di sini, Allahu maujudun, al-kaunu maujudun, ini jelas tidak ada kontradiksi. Mengapa? Karena maudhu'nya berbeda. Yang satu maudhu'nya itu Allah, yang kedua maudhu'nya itu al-kaun. Jadi ini tidak bisa disebut sebagai kontradiksi. Nah, kalau mau dibuat kontradiksi, Allah itu ada, nah, dikontrakan dengan Allah itu tidak ada. Alam semesta itu ada, alam semesta itu tidak ada. Nah, kalau seperti ini ya namanya kontradiksi. Kalau Allah itu ada, alam semesta itu ada, maka ini tidak kontradiksi karena subjeknya atau maudhu'nya berbeda. Jadi tidak ada kontradiksi atau tanakut antara dua proposisi jika maudhu'nya berbeda. Al-ilmu nafi'un, al-jahlu laisa binafi'in. Kontradiksi enggak? Tidak. Kenapa? Subjeknya yang satu al-ilmu, yang satunya al-jahlu. Al-insanu natikun, al-insanu ghairu natikin. Al-insanu natikun. Manusia itu yang berpikir. Manusia itu tidak berpikir, yang tidak berpikir. Ini berarti maudhu'nya sama, al-insan sama insan. Berarti terjadi tanakut atau kontradiksi. Aliyun tilmidun, Ahmad laisa bitilmidin. Ali seorang murid, Ahmad bukan seorang murid. Ini kontradiksi enggak? Tidak. Kenapa? Karena subjeknya berbeda. Karena maudhu'nya berbeda. Satunya Ali, satunya Ahmad. Wihdatul mahmul. Contoh, Allahu maujudun, Allahu ma'rufun. Di dalam contoh ini, di dalam dua proposisi ini, tidak ada kontradiksi. Kenapa? Karena mahmulnya berbeda. Subjeknya sama, Allah. Tapi mahmulnya yang satu ada atau maujud, yang satu ma'ruf, berarti berbeda. Nah, tidak ada pertentangan antara dua proposisi jika predikatnya berbeda. Nah, kalau kontradiksi contohnya ini, Allahu maujudun, Allahu ghairu maujudin. Allahu ma'rufun, Allahu ghairu ma'rufin. Nah, ini yang kontradiksi. Al-ilmu nafi'un, al-ilmu laisa bidharin. Ini tidak kontradiksi. Karena mahmulnya atau predikatnya berbeda. Al-insanu hayawanun, al-insanu laisa bihajarin. Manusia itu hewan, manusia itu bukan batu. Ini juga tidak bisa disebut sebagai kontradiksi karena mahmulnya berbeda. Zakiyun tilmidun, Zaki seorang murid, Zakiyun laisa bimuallimin, Zaki bukanlah seorang guru. Ini juga tidak kontradiksi karena karena mahmul yang satu berupa tilmid, yang satunya berupa muallim, berbeda. Syarat tanakut yang ketiga adalah wihdatus syarti. Contohnya al-fariqu faizun bil mubarah, al-fariqu ghairu faizin bil mubarah. Tim itu sukses di dalam pertandingan, tim itu tidak sukses di dalam pertandingan. Kalau kita melihat apa adanya kalimat ini, maka kontradiksi atau tanakut. Subjeknya farik sini sarik sama. Predikatnya atau mahmulnya sama. Faizun ini juga faizun sama. Namun kita jangan tergesa-gesa menentukan bahwa ini adalah tanakut atau kontradiksi.
Jadi proposisi di atas sebelum dinyatakan kontradiksi harus ditanyakan dulu ada syaratnya tidak. Tim itu menang di dalam pertandingan, itu ada syaratnya enggak? Tim itu tidak menang di dalam pertandingan, ada syaratnya tidak? Nah, kalau berbeda syaratnya maka tidak tanakut. Tapi kalau syaratnya itu sama berarti tanakut. Tapi di dalam contoh ini tidak disebutkan syaratnya. Nah, di dalam contoh ini tidak ditemukan syarat yang membedakan antara kedua proposisi. Sehingga setelah diuji dengan wahdah syarat, keduanya tetap tanakut. Jadi al-fariqu faizun bil mubarah dan al-fariqu ghairu faizin bil mubarah ini adalah kontradiksi. Karena setelah kita teliti tidak ditemukan syarat. Contoh lain, fala tanaqudhu baina at-thalibu najihun akhiras sanah dan at-thalibu ghairu najihin akhiras sanah. Mahasiswa itu sukses di akhir tahun. Mahasiswa itu tidak sukses di akhir tahun. Nah, kalau cuma begini tanakut. Sebelum menentukan tanakut, hendaknya kita tanyakan apakah pakai syarat atau tidak. Kalau pakai syarat dan syaratnya itu berbeda, maka tidak tanakut. Misalnya, mahasiswa itu sukses di akhir tahun jika dia rajin. Mahasiswa itu tidak sukses di akhir tahun jika tidak rajin. Kalau seperti ini berarti tidak tanakut. Yang berikutnya, wihdatul kulli wal juz'i. Contoh, al-qamisu muttasikhun. Baju itu kotor. Al-qamisu laisa bimuttasikhun. Baju itu tidak kotor. Kalau kita lihat dari lafal ini, jelas ini tanakut. Al-qamisu muttasikhun, al-qamisu laisa muttasikhun, ini tanakut. Tapi kalau kita lihat dari pertimbangan kulli dan juz'i, maka belum tentu kalau itu tanakut. Pernyataan pertama mengatakan baju itu kotor. Pernyataan yang kedua, baju itu tidak kotor lengannya. Nah, maka tidak kontradiksi. Jadi proposisi di atas sebelum dinyatakan kontradiksi harus ditanyakan dulu apa seluruhnya atau cuma sebagiannya. Nah, pertanyaan seperti ini berarti menggunakan pertimbangan kulli dan juz'i. Jika baju di sini maksudnya seluruh baju, maka ada tanakut. Seperti contoh ini, jika maksudnya hanya sebagian daripada baju, maka tidak tanakut. Contoh lain, zaitun abyadu asnanuhu. Zait putih giginya. Dan zaitun laisa bi abyad kullihi. Dan zait tidak putih seluruhnya. Ini tidak tanakut, laisa tanakudon. Karena putihnya gigi, zait, itu berarti juz. Putihnya gigi itu menunjukkan juz atau bagian. Sedangkan zait itu dihukumi seluruhan. Berarti di sini tidak ada wihdatul kulli wal juz'i. Yang kelima, syarat itu harus wihdatuz zaman. Contohnya al-muslimuna shaimuna, al-muslimuna ghairu shaimina. Kaum muslimin sedang berpuasa. Kaum muslimin tidak sedang berpuasa. Pernyataan di atas adalah kontradiksi. Karena sudah memenuhi syarat. Maudhu'nya sama, mahmulnya sama. Dan tidak ada syarat, tidak ada lain-lainnya. Maka ini sudah termasuk kontradiksi. Namun, proposisi di atas sebelum dinyatakan kontradiksi harus ditanyakan dulu. Orang-orang muslim itu berpuasa, itu kapan? Orang-orang muslim itu tidak puasa, itu kapan? Nah, ini harus jelas. Kalau tidak ada keterangan waktu, maka ini tanakut. Tapi kalau ada keterangan waktu, misalnya orang-orang Islam puasa pada bulan Ramadan,
orang-orang Islam puasa pada Jumadil Akhir. Nah, itu ya tidak tanakut. Asyamsu musriqatun, matahari bersinar. Ai bin nahar. Asyamsu laisat bimusriqatin, matahari tidak bersinar. Dua pernyataan ini tidak bertentangan karena yang satu dikaitkan dengan waktu malam dan yang satunya dikaitkan dengan waktu siang. Yang keenam, wahdatul makan, kesatuan tempat. Contohnya al-ustadu yukhadiru, al-ustadu la yukhadiru. Kalau contoh ini jelas kontradiksi. Tapi pernyataan di atas atau proposisi di atas sebelum dinyatakan kontradiksi harus ditanyakan dulu di mana. Al-ustadu yukhadiru, Pak Guru datang, Pak Guru tidak datang. Nah, itu di mana? Al-ustadu yukhadiru, Pak Guru datang itu ya di mana? Pak Guru tidak datang itu ya tidak datang di mana? Nah, kalau sudah memperoleh jawaban yang jelas di mana tempatnya, barulah kita bisa menilai apakah kontradiksi atau tidak. Kalau melihat contoh ini, dua pernyataan ini tidak ada perbedaan di dalam waktu karena tidak disebutkan waktunya. Yang ketujuh, wihdatul idhofah. Al-khosyabu solbun, kayu itu keras. Al-khosyabu ghairu solbin, kayu itu tidak keras. Ini kontradiksi enggak? Kontradiksi. Namun proposisi di atas sebelum dinyatakan kontradiksi harus dinyatakan dulu. Keras itu dihubungkan atau dibandingkan dengan apa? Ada perbandingannya? Tidak. Kalau contoh ini kan tidak ada perbandingannya, maka ini termasuk kontradiksi. Nah, untuk memastikan terjadi kontradiksi, seharusnya ditanyakan, dibandingkan dengan apa. Kayu itu keras dibanding kapas. Satu lagi menyatakan kayu tidak keras dibandingkan dengan baja. Nah, kalau seperti ini contohnya berarti tidak terjadi tanakut atau kontradiksi. Kalau cuma perkataan kayu itu keras, kayu itu tidak keras. Nah, kalau cuma perkataan semacam ini berarti tanakut. Namun sebelum dinyatakan sebagai kontradiksi harus ditanyakan dulu dihubungkan dengan apa atau dibandingkan dengan apa. Contoh lain, Hasan itu anak pandai, Hasan itu anak tidak pandai. Kalau seperti ini kontradiksi. Nah, sebelum kita menetapkan adanya kontradiksi, maka harus dinyatakan dulu hubungannya dengan siapa. Nah, Hasan itu anak pandai dibandingkan dengan Zainal. Hasan itu anak tidak pandai dibandingkan dengan Mas'ud. Nah, kalau seperti ini contohnya berarti tidak kontradiksi. Al-idhofah fala tanaqudha baina al-arba' nisbun, al-arba'ah laisa binisbin. 4 itu adalah separuh. Satunya lagi mengatakan 4 itu bukan separuh. Nah, ini tanakut enggak? Ya kita lihat dihubungkan dengan apa. Kalau 4 dihubungkan dengan 8 ya nisbun separuh. Kalau 4 ya tidak separuh. Berarti ini tidak terjadi wihdatul idhofah. Dan yang terakhir wihdatul quwwah wal fi'li. At-talibu doktor, at-talibu laisa doktoron. Mahasiswa itu seorang dokter. Mahasiswa itu bukan seorang dokter. Nah, kalau dilihat dari kata-kata ini saja, terjadi tanakut. Tapi, proposisi di atas, sebelum dinyatakan kontradiksi, harus ditanyakan dulu. Doktor dan tidak doktor itu sebagai potensi saja atau kenyataan. Misalnya, mahasiswa itu punya potensi sebagai dokter. Kata-kata semacam itu berarti setiap mahasiswa itu punya potensi sebagai dokter. Talibu laisa doktoron. Mahasiswa itu tidak dokter. Al-quwwah itu namanya potensi,
menyimpan kemungkinan untuk menjadi doktor, wal fi'li ini namanya kenyataan menjadi dokter. Jadi mahasiswa itu mempunyai potensi menjadi dokter. Mahasiswa itu kenyataannya tidak menjadi dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Ajib.